Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ustadz Bagas. Nah, kali ini Ustadz Bagas akan memberikan materi review di bulan ke-6 ini, yaitu materi review dari tema ourselves dan tema environment ya. Materi yang akan Ustadz Bagas jelaskan di sini yaitu tentang variasi gerak lokomotor dan non-lokomotor, serta gerak manipulatif dan keseimbangan serta kelenturan. Nah, anak-anak pasti masih ingat ini ya. Tujuannya, nah seperti biasanya, agar nanti anak-anak itu paham dulu, lalu dapat menjelaskan apa saja itu variasi dari gerak lokomotor, non-lokomotor, gerak manipulatif, keseimbangan, dan kelenturan. Nah, setelah anak tahu, nanti diharapkan anak-anak juga dapat mempraktikannya ya. Lanjut lagi, kita masuk ke yang pertama, ke gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor adalah gerakan ya yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, contohnya ada berjalan, berlari, serta melompat ya. Nah, ya, yang pertama nih, ini yang berjalan ke samping. Jadi dengan posisi tegap, kita melangkahkan kaki kita ke arah samping ya, seperti jalannya ke meeting ya, berjalan ke arah samping. Nah ya, tadi sudah dari depan, sekarang dari belakang. Tetap ya, pandangan tetap tegap ya, badan tetap tegap, lalu tangan tetap berada di samping badan kita. Nah, berikutnya ini adalah yang berjalan jinjit ya. Jadi dengan posisi kita berjalan, kita menggunakan bagian ujung kaki ya. Usahakan pandangan tetap ke arah depan ya. Usahakan pandangan tetap ke arah depan. Nah, seperti pada video. Ustadz Bagas lanjut lagi. Nah, ini berikutnya adalah berlari zigzag ya. Berlari zigzag. Jadi dengan posisi kita berlari, melewati dari masing-masing titik ini ke titik yang lainnya ya. Melewati titik satu dan titik yang lainnya. Jadi gantian, kita sudah ke kanan, lalu kita ke kiri. Setelah kita sudah ke kiri, kita ke kanan lagi. Nah ya, seperti itu anak-anak. Lanjut lagi. Ini adalah yang melompat masuk lingkaran ya. Jadi kita melompat, ingat melompat itu diawali dengan satu kaki. Nah, kita memasuki lingkaran. Nah ya, seperti pada video. Nah, lanjut lagi, ini adalah kita membahas tentang gerak non-lokomotornya nih ya. Ingat, gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat ya. Jadi gerakan yang tidak kemana-mana nih. Kita melakukan gerakan tapi tidak pindah posisi atau tidak berpindah tempat, tetap di satu tempat yang sama ya. Contoh dari gerak non-lokomotor di sini juga ada 3 nih ya. Yang pertama ada gerakan mengayun, lalu ada gerakan memutar, lalu yang ketiga ada gerakan menekuk ya. Ini dia. Yang pertama, itu gerakan mengayun tangan kanan dan kiri secara bergantian. Nah, dengan posisi tegap berdiri, dengan awalan tangan berada di samping badan kita. Lalu kita ayunkan secara bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Nah, lanjut lagi. Ini yang kedua, itu adalah mengayun kaki kanan dan kiri. Tadi sudah tangan nih, sekarang kita pindah ke kaki. Dengan posisi badan, tangan berada di samping badan kita. Lalu kita ayunkan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Berikutnya ini adalah memutar kedua tangan ya, memutar kedua tangan dengan posisi tegap tetap. Lalu kita putar dari arah belakang, kita putar ke arah depan ya, kedua tangan kita. Nah, setelah ke arah depan, kita ganti arah ke arah belakang. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjut lagi ini. Lalu yang berikutnya adalah gerakan memutar kepala ya, memutar kepala. Tangan berada di pinggang, lalu kita putar kepala kita ya ke arah kanan dulu. Setelah kanan sudah, lalu kita ganti arah ke arah kiri. Nah ya, seperti pada video. Ustadz Bagas lanjut lagi. Berikutnya ini adalah gerakan yang menekuk badan ya, menekuk badan. Nah, jadi kita tekuk badan kita. Nah, sampai menyentuh kaki kita. Nah, usahakan kaki tetap lurus ketika kita mau menyentuh kaki. Nah, seperti pada video ya anak-anak. Nah, lanjut lagi, kita akan masuk ke gerak manipulatif ya. Di sini ada yang masih ingat nggak? Gerak manipulatif itu adalah gerakan keterampilan ya dari gerak tubuh
dengan menggunakan objek atau benda ya. Jangan lupa menggunakan objek atau benda. Contoh gerak manipulatifnya di sini ada 6 nih yang Ustaz Bagas contohkan ya. Ada yang menggiring bola, ada yang menggelindingkan bola, ada yang menendang bola, ada yang melempar bola, menangkap bola, dan yang terakhir ada yang memukul bola ya. Lanjut lagi nih. Ini yang gerak manipulatif dalam permainan bola basketnya ya, yang permainan bola besarnya ya. Ini yang pertama nih, yaitu melempar bola ke arah depan ya. Melempar bola ke arah depan, didorong dengan menggunakan kedua tangan ya, usahakan lurus ke arah depan. Ya, seperti pada video ya. Ketika kita melakukan lemparan, ada satu kaki yang maju ke depan agar bola dapat ke arah depan dengan cepat ya. Lanjut lagi, ini yang kedua itu adalah melempar bola melambung ya. Bedanya tadi kita dorong ke arah depan, sekarang kita ayunkan dari atas kepala kita. Nah ya, diayunkan. Tetap ketika kita melompat ada satu kaki yang maju ke arah depan, lalu kita lempar dari arah belakang kepala, lalu kita lempar ke atas ya. Lanjut lagi, ini yang melempar bola ke dalam ring ya, melempar bola ke dalam ring. Nah, jadi kita usahakan bola itu sampai bisa masuk ke dalam ring yang kita tuju untuk kita lakukan lemparan. Nah ya, kita lanjut lagi. Ini yang menangkap bola dari arah depan ya. Tadi kita sudah melakukan lemparan, sekarang kita melakukan gerakan menangkap bolanya. Nah ingat, jangan lupa ketika kita ingin menangkap, kedua tangan kita harus siap untuk menerima bola agar bola tidak terlepas dan mengenai badan kita ya. Lanjut lagi. Ini adalah menangkap bola dari atas. Tadi kita sudah dari arah depan, sekarang kita harus dari atas. Bedanya kedua tangan kita harus siap memegang bola dari atas kepala kita agar tidak terkena kepala kita. Nah lanjut lagi. Ini yang gerakan menggiring bola ke arah depannya ya. Gerakan menggiring bola ke arah depan. Nah, jadi kita bergerak bersama bola. Nah, lalu kita giring bola ke arah depan. Ini menggunakan bola basket ya. Contoh dari gerak manipulatifnya. Ya, ini dia contohnya ya. Bisa disimak di video yang Ustaz Bagas tampilkan berikut. Nah, lanjut lagi. Tadi sudah mengirim bola yang biasa nih. Sekarang ini yang mengirim bola secara zigzag ya. Jadi ketika sudah ke kanan, kita ganti ke kiri. Ketika sudah ke kiri, kita ganti lagi ke kanan. Nah, bergantian ya. Zigzag, jalannya zigzag. Nah, Ustaz Bagas lanjut lagi. Ini yang gerak manipulatif dalam permainan bola kasti ya. Tadi sudah bola besarnya, kita menggunakan bola basket. Nah, sekarang kita menggunakan bola kasti sebagai bola kecilnya. Nah, ini gerakan yang melempar bola secara mendatar. Nah, ketika kita ingin melempar, tangan kita berada di belakang terlebih dahulu, lalu kita ayunkan dari samping, barulah nantinya kita melempar ke arah depan. Nah, ya, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, ini yang melempar bola yang menyusur ke tanah. Nah, tetap awalan tangan yang mau melempar berada di belakang, lalu kita ayunkan ke bawah, lalu kita lepas. Nah, bedanya ada tambahan, kita harus menekuk kaki kita agar bola dapat terlempar menyusur tanah dengan sempurna. Nah, lanjut lagi. Ini yang menangkap bola secara lurusnya. Tadi kita sudah melakukan gerakan melemparnya yang bola kecil. Sekarang kita melakukan gerakan yang menangkapnya ya, menangkap bola secara lurus. Ingat, ketika kita menangkap, tangan kita harus siap menerimanya ya, apalagi ini bola yang kecil ukurannya. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, ingat dari arah depan. Nah, lanjutnya ini yang menangkap bola yang menyusur ke tanah ya, yang menyusur ke tanah. Ingat, tetap menggunakan kedua tangan. Bedanya kita menekuk kaki kita lalu menerima atau menangkap bola yang sedang menyusur ke tanah ya, agar kita dapat menangkapnya dengan baik. Nah, lanjut lagi. Ini adalah memukul bola secara melambung ya. Tadi sudah melakukan gerakan lempar, menangkap, sekarang kita ke gerakan memukulnya. Ini yang melambung. Jadi dari arah belakang kita ayunkan ke bawah, lalu kita lempar ke atas ya, atau pukul ke atas agar bola dapat terlempar secara melambung karena terkena pukulan dari tongkat yang kita ayunkan.
seperti itu. Lanjut lagi, ini yang memukul bola secara mendatarnya nih ya. Jadi ketika kita memukul ya, papan atau tongkat yang kita pegang dari arah belakang kita ayunkan ke samping, lalu kita buang ke arah depan, kita pukulkan ke arah depan ya, agar bola dapat terpukul secara mendatar. Seperti ini. Nah, baru agar bisa terpukul secara mendatar. Lanjut lagi, ini yang memukul bola yang menyusur ke tanah. Jadi dari arah belakang ya, kita ayunkan tongkatnya ke arah bawah. Nah, agar apa? Agar tongkat pemukulnya dapat mengenai bola yang sedang menyusur ke tanah. Nah, lanjut lagi, kita akan belajar tentang keseimbangan sekarang. Nah, keseimbangan di sini adalah kemampuan tubuh ya untuk mempertahankan pusat gravitasi pada titik tumbuh tertentu. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya, titik tumbuh tertentu itu adalah ketika kaki anak-anak bertempelan dengan tanah atau lantai. Nah, itu titik tumbuh yang berada di tengah-tengahnya. Nah, keseimbangan di sini dapat dilakukan pada posisi berdiri, duduk, dan terlentang ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang posisi berdiri. Di sini ada yang berdiri membentuk huruf T, ada yang mengangkat satu kaki lurus ke depan dan sikap seperti pesawat ya. Nah, ini yang pertama itu posisi berdiri, sikap seperti pesawat. Nah, jadi tangan kita rentangkan, kedua tangan kita rentangkan, satu kaki menjadi tumpuan dan satu kaki yang lainnya itu yang ada di belakang, yang kita angkat ke belakang itu. Nah, ini sikap seperti pesawat. Lanjut lagi. Nah, itu contoh yang tadi posisi berdiri, Ustadz Bagas mencontohkan yang tadi sikap seperti pesawat. Sekarang posisi duduk. Di sini ada dua. Ada yang mengangkat kedua kaki lurus ke depan, ada yang mengangkat satu kaki secara bergantian. Nah, di sini Ustadz Bagas mencontohkan yang gerakan mengangkat satu kaki secara bergantian ya. Jadi kita angkat satu kaki, kita luruskan kaki kita, kedua tangan kita menjadi tumpuan. Nah, setelah kaki kanan kita ganti kaki kiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lanjut lagi. Nah, ini yang posisi terlentang. Ada yang kaki diangkat ke atas, lalu kita melakukan sikap seperti lilin. Nah, yang kedua, kaki diangkat ke atas dan seolah-olah kita berjalan di udara. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini nih videonya yang tentang posisi terlentang ya. Jadi ini adalah kaki diangkat ke atas, lalu kita seolah-olah berjalan di udara. Nah ya, jadi seperti kita berjalan di udara, seolah-olah kita berjalan. Nah, lanjut lagi. Ini Ustadz Bagas tambahkan ya untuk permainannya. Contohnya ada permainan tapak gunung ya, permainan dari gerak manipulatif, non lokomotor dan lokomotor. Nah, jadi kita melempar pecahan ginting ya dari kotak nomor 1 sampai ke kotak nomor 9. Nah, lalu kita melompatinya terlebih dahulu menggunakan kaki yang paling kuat ya, boleh kanan atau boleh kiri ya. Lanjut lagi, ini yang permainan berjalan di papan titian atau kursi panjang ya, kursi panjang. Jadi untuk melakukannya ya, kedua tangan kita rentangkan nih ke kanan dan ke kiri agar kita dapat menyeimbangkan badan kita. Nah ya, seperti itu anak-anak. Ustadz Bagas lanjut lagi. Nah, ini kita bahas tentang yang kelenturan. Nah, kelenturan adalah kemampuan gerak maksimal ini anak ya, gerak maksimal persendian untuk mengurangi resiko cedera. Nah ya, gerak maksimal itu gerakan yang sekuat yang anak-anak lakukan. Nah ya, karena semakin lentur anak-anak ya, semakin lentur anak-anak, maka nanti anak-anak akan semakin mengurangi resiko cedera atau dihindarkan dari cedera. Nah, di sini contohnya kelenturan dapat dilakukan pada posisi ada yang berdiri, lalu ada yang duduk ya. Oke, ini dalam posisi berdiri, ada yang memutar leher dari kanan ke kiri, ada yang memutar kedua tangan dari atas ke bawah, dan ada yang meliukkan badan ke kanan dan kiri. Nah, ini contoh videonya, yaitu posisi berdiri dengan meliukkan badan ke kanan dan kiri. Nah, kaki dibuka selebar bahu, lalu tangan kita angkat ke atas kedua-duanya, lalu kita liukkan ke kanan dan ke kiri seperti pada video.
Nah, Ustaz Bagas lanjut lagi. Sekarang kita ke posisi duduknya. Nah, di sini duduk, kemudian memutar badan ke kanan dan kiri. Lalu yang kedua ada dengan posisi duduk, kemudian meliukkan badan ke depan dan belakang. Nah, ini untuk contoh yang Ustaz Bagas tampilkan itu adalah dengan posisi duduk, kemudian meliukkan badan ke depan dan belakang ya. Dengan posisi duduk, usahakan tetap tegap. Lalu tangan kita angkat kedua-duanya ke arah atas terlebih dahulu, lalu kita ayunkan nih ke depan dan ke belakang seperti pada video. Nah, usahakan ketika kita ke arah depan mengenai ujung kaki kita. Nah, ini ada tambah lagi, yaitu permainan kepala, pundak, lutut, kakinya. Nah, anak-anak pasti bisa mempraktekannya kan, ini seperti ini. Nah, itu tadi ya contoh dari permainan kepala, pundak, lutut, kaki juga. Nah, oke anak-anak, terima kasih. Itulah materi review di pekan ke-6 ini oleh Ustaz Bagas ya. Sampai berjumpa di tema selanjutnya dengan materi olahraga yang lainnya. Sekian dari Ustaz Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.